Oke semuanya, kembali lagi di CEO Secrets bersama saya Christopher Tobing, dan hari ini kita ada sebuah guest yang istimewa. Terima kasih Pak Handri, kita boleh datang ke GE. Thank you. Thank you, dan hari ini thank you banget karena teman-teman dari yang mendengarkan CEO Secrets, I'm sure sudah sangat ingin mengetahui apa sih atau bagaimana caranya seorang Handri Satriago melakukan leadership, Pak. Ini mungkin satu hal yang ingin kita tanyakan. Pak Handri itu saat ini kalau kita baca, kalau kita Google nama Bapak, keluarnya banyak sekali artikel. And everyone's talking good things about you, Pak. I hope so. Dan salah satu yang sering, salah banyaknya, artinya banyak yang sering diomongkan adalah tentang leadership Bapak. Mengatakan tentang Bapak, you like to share, bahwa you create a leadership di GE yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dan ini membuat Bapak dinobatkan sebagai salah satu leader GE terbaik di Indonesia. Itu yang siapa yang menobatkan itu? Nah, tapi yang mau kita tanya Pak di sini adalah, have you always been a good leader? Apakah pertanyaan itu harusnya di-address jangan ke saya, tapi kepada tim saya. Karena mereka yang harusnya tahu apakah saya good leader atau tidak gitu kan. I just do as best as I could, yang sebisa mungkin bisa saya lakukan. Tapi kalau Bapak reflect back dari Bapak yang dulu dan sekarang, memang apakah that values yang leadership values yang Bapak punya when you started your career sampai sekarang sama atau berubah? Itu gimana, Pak? Berubah dalam artian mungkin ada banyak penambahan, ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan selama ini. 10 tahun menjadi CEO di GE, 23 tahun berkarir di GE, and mostly in Indonesia, kebanyakan di Indonesia. Jadi banyak hal yang berubah karena kan dunianya juga dynamic. Dan saya selalu katakan leadership itu adalah proses dari 3 hal yang selalu berkaitan. Antara leaders, followers, dan situation. So 3 hal itu nggak bisa kita pisahkan. Anda nggak bisa jadi good leaders if you are not knowing who are your followers, dan nggak bisa membentuk mereka menjadi better leaders. Di sisi lain, Anda juga harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang selalu terjadi. Jadi change management is no longer become a project. Change management should be on your DNA, and then you're ready to change anytime. Right. So yang membuat ke arah konsep yang orang katakan sebagai adaptif, adaptif leadership. Nah dengan 3 hal ini, dan ini adalah berproses, jadi selalu berubah-ubah gitu. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang diambil. Yang pertama, leaders harus selalu siap untuk belajar. Because learning is individual responsibility. How do you learn, Pak? Bapak sendiri caranya gimana? Dari bacaan, dari orang, dari tim saya, dari leaders lain, mostly dari pertanyaan. Dari Bapak bertanya? Dari saya bertanya, baik pada diri saya sendiri maupun kepada orang lain. Ataupun dari kegagalan yang ada kesuksesan ataupun kegagalan, itu adalah lahan pembelajaran semua. Saya selesaikan dulu yang tadi. Jadi 3 hal ya, leaders, followers, situation, dan yang pertama tadi belajar ya. Itu membuat ada beberapa hal yang harus dimiliki dari seorang leaders. Pertama adalah itu, leaders harus selalu belajar, dan learning is individual responsibility. Selalu saya katakan itu. Karena seringkali orang menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh sistem dan struktur yang ada di perusahaan. Jadi kalau mereka nggak di training, berarti ya gue kok nggak di training dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah leaders harus siap berubah kapan saja. Ketika memang followers berubah, situation berubah. So saya nggak setuju lagi dengan adanya yang mengatakan leadership itu stylenya ya pokoknya begini,
gue sukses dulu begini maka gue akan begini terus. Gak bisa kalau sekarang gitu. Udah nggak relevan itu ya? Perubahannya terlalu cepat. Oke. Dan yang ketiga adalah leaders harus selalu punya waktu untuk mendengar. Harus punya waktu untuk mendengar. Yeah. You have to have a time to listen. Jadi ketika your team wants to talk, ketika your team wants to share ideas, ketika your team wants to complain about you or challenge you, you should be able to provide the time untuk itu. Oke Pak, kalau saya mau belum selesai. Oh silakan. Dan yang terakhir adalah keempat ya. Sebagai kesimpulan dari itu, barangkali good leaders adalah student of leadership. Good leaders adalah student of leadership. Nice. Karena leadership sendiri adalah proses itu tadi. Yes. Silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang pertama mengenai mendengar ya. Ini menurut saya adalah suatu hal yang mungkin luxury ya. Kalau bagi orang-orang untuk mempunyai leader yang bisa mendengar. Karena nggak semua leaders itu memberikan waktu. Mungkin mereka ngomongnya, my door is an open door. Tapi banyak hal yang kita lihat pada saat kita bertemu dengan berbagai macam perusahaan, tim itu pada saat kita melakukan honest conversation mengatakan, ya ngomongnya sih boleh ngomong, tapi setiap kali ngomong saya merasa takut. Saya merasa enggan untuk bertanya. Atau rasanya tuh kalau abis ngomong selalu ada sesuatu. Pak Henry sendiri adalah salah satu orang yang berkarisma, mempunyai wibawa. Tapi gimana cara Bapak membuka sebuah tempat di mana environment-nya mengundang orang untuk bisa datang, Pak, saya boleh memberikan feedback kepada Bapak nggak? How do you create that environment, Pak? Anda nggak berharap bahwa orang datang ke Anda. Oke. Konsep menurut saya, kenapa leadership harus berubah saat ini adalah karena satu perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis ya itu cepat sekali. Oke. Oleh karena itu, Anda membutuhkan informasi yang cepat. Ya. Dan informasi yang cepat nggak bisa lewat sistem dan structure. Oke. Nggak bisa lewat, harus ada forum meeting yang resmi dulu, pakai undangan. Gue kok nggak diundang, jadi gue nggak datang gitu. Itu udah nggak waktunya lagi bicara seperti itu menurut saya. So, Anda harus datang ke tim Anda. Oke. You talk on their language, and with that kita nggak bicara orang ketika ada masalah, Anda nunggu gawang gitu. Tapi Anda memang ngejar bola, ingin tahu apa yang terjadi, I see. Dan Anda harus membuat culture di mana Anda boleh ngobrol dengan semua level yang ada. Jadi kalau dulu kan leaders harus selalu punya power distance. Dia akan bicara dengan direct reportnya saja. Betul. Direct reportnya akan dapat informasi dari direct reportnya lagi. Direct reportnya lagi dan direct reportnya lagi. Jadi lama banget baru sampai ke atas. Jadi saya selalu bilang kepada tim saya adalah, kalau saya misalnya langsung ketemu dengan tim kamu yang ada di lapangan, itu bukan sama sekali tidak berarti saya tidak menghargai kalian. Tapi tetap saya akan nanya kepada Anda juga, what is your ideas, what is your thought about these things. Tapi akses ini harusnya bisa kemana-mana. Dan saya meminta juga mereka untuk turun, jadi nggak boleh ada power distance kalau Anda pengen dapetin speed. Oke. Karena speed tadi adalah kunci dari keberhasilan di dunia yang sekarang ada. Nah, bagaimana mampu membuat leaders tadi bisa meminimumkan sejauh mungkin power distance adalah dengan accept diversity yang ada. Accept diversity yang ada. Maksudnya gimana, Pak? Terminologi pengkotak-kotakan yang selalu dibuat millennials, non-millennials, ini anak muda, ini geng, colonials dan sebagainya. Itu membuat saya akan menyusahkan Anda untuk datang ke sana. Oke. Konsep saya kan the job of leaders is to create another leaders. Dan good leaders with good followers will become a better leaders.
dengan konteks yang sama berarti good leaders with bad followers itu cenderung untuk menjadi bad leaders. Yeah. So to create a good followers, you have to go there. Yang datang sendiri, bukan menunggu orang datang artinya. Yeah. You gotta go there. Yeah. Bukan, jadi yang tadi Anda katakan, gimana supaya bisa mendengar dan membuat environment orang datang ke Anda. Anda harus lebih jauh lagi dari situ. Yeah. Nggak cuma membuat orang comfortable untuk datang, tetapi Andanya juga bisa datang ke mereka dan bicara langsung ke mereka. I think this is a very good point, Pak, karena I think one of the bigger challenges di luar sana yang kalau kita lihat di beberapa perusahaan yang kita pernah datangi, that is the fact that masuk ke pertanyaan sebelum jawaban Bapak tentang waktu. Saya maunya begitu, tapi saya nggak punya waktu. I don't have time to go there karena I have a demand dari my shareholders, I have a demand dari my directors, and so on lah. There are excuses yang mengatakan my core work yang business related is more important than creating leaders. Ini how do you balance this, Pak? It's bullshit. It's bullshit. Okay. It's bullshit. Because leaders will always have a time for their team. Will always have a time. Kalau menurut saya loh. Yeah. Jadi, of course everybody's busy. Siapa sih yang nggak sibuk gitu loh? Semua orang pasti bisa sibuk. It's time management kan it's about making a choice, yeah. Right? Making a choice terhadap trade off yang harus diterima sebagai akibat dari pilihan yang dibuat. Nggak tahu Anda ikutin Instagram saya apa enggak gitu. Ikut, kalau Anda lihat itu ada beberapa isi di Instagram beberapa minggu yang lalu saya buat mengenai surat yang saya kirim kepada employee-nya GE pada akhir tahun. Itu saya tulis I'm back gitu. Surat itu dibuka dengan permohonan maaf saya kepada tim saya karena tahun lalu saya tidak merasa cukup engage. Berbagai alasan. Yeah. Saya patah, saya kemudian surgery, habis operasi berarti saya harus banyak fisioterapinya dilakukan di Kuningan. Kemudian ini kantor ada di Simatupang, sementara aktivitas meeting saya dengan customer dan sebagainya ada di pusat. Kalau misalnya dibawa ke sini mereka nggak mau ke sini. Aktivitas bisnis kan slow sekali. 2019 2019 karena ada proses pemilu dan itu membuat banyak customer kami yang kebanyakan adalah government officials, government companies yang nggak banyak bisa membuat keputusan juga. Yeah. Jadi gitu, bisnis slow, saya injuries, saya juga bosen tahun lalu, udah kelamaan kerja di GE, udah kelamaan jadi CEO, dan membuat saya mikir demotivated gitu. Oke. So akhir tahun saya coba melakukan refleksi, saya tanya sama teman-temannya. I ask for a feedback gitu. So, sorry Pak, teman-teman itu siapa Pak, kalau boleh tahu? Tim G. Oh, tim G, oke. Tim G. Saya tanya untuk mereka, feedbacknya mereka, dan most of them saying that please get back to the office gitu. Yeah. And tahun ini saya I will be back. I'll be with you starting dari awal tahun. Saya semua aktivitas saya pindahin ke sini lagi. Ada yang dikorbankan dong berarti. Of course. Jadi it's all about taking the trade-off. Yeah. You can make yourself sama sekali nggak bisa diganggu orang karena busy, but you can always make a time. Kalau menurut saya. And to be a better leader, you have to make sure you have that time and trade off something else artinya. Yes. Thank you Pak. Nah, speaking of time, Bapak menjadi this kind of leader through series of time juga kan berkembangnya. Kalau kita lihat sekarang banyak juga the younger generations di mana mereka masuk C-level positions in the age mid-20s malahan atau early 20s karena their innovation, technology and whatnot gitu. Tapi beberapa dari mereka juga mempunyai leadership challenges ataupun mereka merasa
oh I can do this gitu. Sebenarnya dengan perubahan zaman yang seperti ini, can mid-20s be great leaders? Depends, artinya Fidel Castro jadi presidennya Kuba umur 25 tahun gitu dan bertahan lama sekali. Whether he is a good leader or not kita tanyakan kepada orang Kuba gitu ya. Tetapi leader is not a title. It's not a title. So you can always have a title. That was my mistake ketika saya baru-baru join bekerja. Saya pikir leader itu adalah title. Leader itu adalah di mana Anda, strata Anda di bawah, di dalam struktur organisasi yang ada. Yeah. Dan I was the cungpret di sini gitu, terus wah nih nomor satunya di sini, gila lu kapan lu sampai situ ya. Dan saya selalu berpikir bahwa wah lu baru jadi leader kalau title lu general manager atau direktur atau apa dan sebagainya. That was wrong. Because at the end of the day, leadership is being a good leader adalah influencing kan. Yeah. If you are able to influence people, and then whether you are here or here, you are a leaders. Jadi sah-sah aja sih orang masih muda kemudian bilang I'm a CEO of this, I'm a CEO of that. At the end of the day adalah apa yang ada di pikirannya dia, apa yang dia mau lakukan. Apakah title itu untuk menyombongkan diri atau membuat self-fulfillment atau untuk kebutuhan yang lain, atau title itu memang harus Anda miliki karena Anda adalah pendiri dari perusahaan itu. Saya nggak bother dengan itu karena banyak juga anak-anak yang muda yang mau mulai itu. Tapi at the end of the day, leader is made. It's not born. It's Dan not tidak ada yang born, created. Pak. Menurut Bapak, It's like a singer, right? You can born with talent on singing. Jadi nangis saja udah merdu suara gitu. Bisa jadi kan. Iya. On the other side ada yang fales memang gitu. Ngomong aja dia fales. Tapi through exercise, through latihan dan sebagainya, kedua orang ini akan menjadi penyanyi. Mungkin kualitasnya akan beda, right? Yang tadinya memang sudah berbakat menyanyi, berlatih kuat menyanyi, dengan yang tidak berbakat menyanyi tapi pengen benar jadi penyanyi dan berlatih kuat untuk jadi penyanyi, mereka akan jadi penyanyi juga. Gitu. Ada juga yang akan beli lagunya dan seterusnya. Begitu juga dengan leaders gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ada orang yang lahir dengan kemampuan berbicara, komunikasi yang baik, punya pribadi yang menyenangkan sehingga dari kecil sering diikuti sama teman-temannya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya dia tidak melewati proses menjadi leaders, I don't think it will become a good leaders. Dan proses menjadi leaders itu it's a process of going into a glory, going into failure, jatuh, bangun lagi, mencoba lagi sesuatu, kemudian jadi si Jeff Bezos tuh pernah ngomong dan saya setuju dengan itu. Dia bilang ada dua tipe failure. Failure yang pertama adalah failure yang terjadi because you are making experiment. So an experimentation, and then failure gitu. Itu nggak apa-apa, karena dari situ lo akan belajar sesuatu dan lo bereksperimen lagi, lo gagal lagi, kemudian lo maju lagi, you naik gitu. Tipe failure yang kedua adalah failure yang terjadi karena operational excellence. Jadi lo tahu jalannya begini nih, dari sini ke sini nih kita udah tahu yang bagus adalah begini, tapi lo nggak jalanin, gitu. Atau lo bikin distorsi di tengah-tengah, gagal. Nah itu nggak bisa
jangan salah. Itu gitu. salah. Ya. Itu jangan terjadi. Itu Yes. bukan failure yang bisa membuat proses pembelajaran. Ya. Atau lo tahu bahwa dari sini ke sini caranya adalah nggak boleh nyogok. Tapi lo pengen cepet, jadi lo nyogok aja gitu. Terus ketangkep. Nah, itu bukan failure yang bisa yang membuat kita menjadi better leader kayak gitu. Ya. Pak, di GE you're leading a big number of people. How do you see talents yang di dalam tim Bapak di mana ini good leaders ya, atau ini potentially this person could be a good leader. How do you spot talents as good leaders, Pak? Saya selalu percaya pada kemampuan orang untuk first loyalty konsep itu nggak berlaku lah kalau Loyalty konsep. sekarang ya. Bisa lama-lamaan di satu tempat gitu. Iya, loyal gitu. Itu harusnya menurut saya output ya, bukan Yes. bukan Indikator awalnya ya. gitu, bukan output. Karena Anda suka bekerja di situ karena value-nya cocok, kemudian kalau buat saya ada teman yang asik untuk bekerja, kemudian selalu ada learning process di situ, then you will become loyal. Gitu. Yes. Nah, oleh karena itu loyalty bukan merupakan indikator bahwa this is future talent or not. Saya selalu percaya pada kemampuan orang untuk menghasilkan ide-ide. Menghasilkan ide. Whether he or she bisa bilang, why don't we do this? Why should we do differently? Pak, saya ada di bidang ini. Waktu saya kerja ini, saya ngerasa bahwa ini harusnya begini loh. Seseorang yang menanyakan, seorang yang bertanya, yang mempertanyakan sesuatu, mencari opsi. Itu adalah talent-talent yang selalu saya perhatikan sebagai future. Yes. Tidak selalu mereka makes the numbers. Some of them bahkan belum make the numbers, but they show that things. They show the ability untuk influence, untuk menyampaikan apa yang pendapatnya. Kelemahan yang paling besar dari tim di Indonesia itu adalah ketika kita tanya bagaimana, apa masalahnya, they cannot go to the point. They cannot go to the point. Right. In communicating apa dari root cause analysis ya, Pak? Dua-duanya ya, menurut saya ya dari RCA-nya dulu ya. Karena dia nggak mampu melakukan root cause analysis, maka dia nggak akan pernah bisa menyampaikan problemnya dengan ataupun pemikirannya dengan baik. Sebagai gambaran yang gampang, saya bilang saya selalu, termasuk saya dulu, kita tuh susah sekali untuk menyampaikan bilang, jangan ke sana Pak, gitu, atau Bu, pada bos Anda. Alasannya 1, 2, 3. Menurut saya ini kita harusnya ke sini. Alasannya 1, 2, 3. Dan ini saya jalankan, makanya saya tahu kenapa kita harus ke sini. Dan untuk sukses di sini kita butuh ini. 1, 2, 3. Oh, that kind of a logic, it's not nggak gampang loh untuk bisa dilakukan. Bukan hanya dengan kayaknya begini atau feelingnya begini. Nah, apalagi itu sih. It's like a hope and doa dan sabar adalah bagian dari strategi gitu. Itu nggak bisa. Sabar is not a strategy gitu. Yes. Sabar ya Anda harus sabar sebagai manusia yang percaya pada keyakinannya masing-masing. Tapi kan nggak mungkin. Out of all this now, what do you think leadership seperti apa yang Indonesia butuhkan sekarang? Not from the government position, tapi emerging leaders apa sih di perusahaan-perusahaan lain supaya Indonesia as a country we can thrive? Kalau Anda lihat sekarang perusahaan yang leading ya, ini di seluruh dunia, ataupun Anda bagi ke region, ataupun Anda bagi ke country, maka Anda akan menemukan leaders yang memiliki similarities, kesamaan gitu. Dan ini yang juga merupakan pembelajaran besar bagi GE, karena dulu kami tidak seperti ini. Mereka memiliki value-value yang relatively baru tapi diperlukan untuk zaman sekarang. Value baru. Yes. Antara lain transparent. Transparent. Right. They are transparent.
ya easy to be access. Yeah. And nggak punya hidden agenda, nggak belok-belok gitu loh. Ya begini aja, mudah gitu dibacanya. Anda kan bisa melihat apa yang leaders yang mudah dibaca ya. Nggak gitu juga sih kesimpulan, ntar disalah artikan. Artinya it's not difficult untuk melihat apa yang dilakukan dan ingin dilakukan dan ingin visinya dan dia melakukan apa, dia transparan, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada hidden agenda gitu, nggak ada yang tiba-tiba lo kaget gitu loh, lo tadinya bilangnya gini kok sekarang gini gitu. Lalu yang kedua candor, oke. Right. Ini agak mirip dengan transparent. Tapi banyak sekali leaders itu nggak suka dengan berita buruk. Mereka nggak pengen nyampein berita buruk. So, especially in crisis, normally mereka di Indonesia itu mereka senang untuk menipiskan sesuatu gitu. Dan masalahnya segini gitu. Kurang-kurangin dikit pas thinning proses gitu loh. Jadi sebenarnya sih kita nggak rugi-rugi amat gitu. Tapi ya turun dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Padahal return on sales-nya sudah minus 58% misalnya. Nah, itu banyak banget kejadian kayak gitu. And it hit a lot of startup companies. I mean, the thinning process or the candor stuff. Artinya banyak sekali anak-anak muda yang kebetulan kenal saya atau bertanya pada saya, baik itu di media sosial ataupun langsung gitu. Mereka mengalami itu ketika saya coba gali gitu. Jadi gimana perusahaan kalian gitu? Ya kita bikin ini, idenya luar biasa. Terus sekarang udah sampai mana? Oh kita udah sampai gini. Do you make money? Ya bisa lah Pak, untuk hidup bisa gitu. Oke, let's do the calculation. Saya bilang gitu. Usiamu berapa? Saya 27 tahun. Oke. Bisa untuk hidup itu menurut kamu berapa? Right. X misalnya. Saya akan bilang ketika saya 27 tahun, saya bekerja atau Anda bekerja berkarir pada usia 27 tahun, market rate Anda tuh harusnya segini. Yes. Lo nyampe nggak segini? Kalau lo nggak nyampe, lo harus candid dulu bilang bahwa gue nggak nyampe nih. Jangan karena ingin supaya valuation company-nya besar, lalu ya we make money segini, cukup nggak? Gue selalu tanya gitu, at the end of the day you make money or not? Karena kalau ternyata lo masih disupport oleh orang tua, oleh yang lain-lainnya untuk kehidupannya sendiri, kemudian punya kartu nama CEO untuk bilang bahwa gue CEO, but perusahaan lo visinya bagus tapi nggak making money, itu Theranos kan gitu. Yes. Dan now every leaders you will see bahwa mereka very humble gitu kan. Either Zuckerberg atau William Tanujaya gitu, modelnya sama gitu, nggak bisa dibedain dari orang yang ada. Nggak cuma dalam bersikap, tetapi juga dalam pemikiran. Dan menurut saya itu sangat diperlukan. Leader yang saat ini bangga gitu dengan, apalagi yang biasanya private equity ya, biasanya masih sederhana lah ngomongnya gitu. Gue invest di sini $700 juta, di sini sekian dolar segala macem. When you drill down dig apa yang mereka lakukan, sebenarnya ya nggak segitu-segitu amat juga gitu. Saat ini banyak orang mencoba untuk mengarogansikan dengan cara menunjukkan kayaknya dia humble. Mengarogansikan humble-nya malah. Mengarogansikan humble-nya atau menghambelkan arogansinya. Menghambelkan arogansinya, ya. Ya itu kalau menurut saya trap aja, jadi trap buat Anda maju gitu ya. Sama yang paling penting adalah always creating ideas. Always creating ideas. Yes. Dan yang harus ada di dalam DNA, di dalam darah Anda, integritas dan readiness to change. Readiness to change. Karena banyak sekali generasi yang sekarang ini sudah menolak sistem itu, bahwa saya akan berbisnis
akan menjadi pemimpin dengan cara memegang teguh prinsip integritas. Karena itu harga diri saya gitu. Lalu ada leaders yang masih bangga bener dengan, oh ini om gue ini pak de gue ini, tante gue ini, terus udahlah gampang lah, cincai lah, ntar gue kasih ini. Itu ngacoin generasi berikutnya menurut saya gitu loh. Jadi nggak cuman ngacoin dirinya sendiri, tapi ngacoin generasi berikutnya karena dia memberikan contoh bahwa hal ini masih berlaku. Saya nggak bilang bahwa hal ini tidak ada lagi di dunia, selalu ada hal tersebut. Tapi jangan biarkan kita menjadi one of them, right? The bad things to kill corruption adalah ketika generasi berikutnya nggak kenal lagi praktek corruption. Dan itu terjadi ketika generasi sekarang ini berani untuk cut the cycle. Gitu. Artinya Anda berkorban untuk itu. GE berkorban banyak karena kita pegang teguh integritas, kita kehilangan proyek, kita nggak diundang tender dan sebagainya. We have it, but we survive and still growing until now gitu di Indonesia. Dan kita pegang teguh integritas yang ada. Jadi integritas, do the right things and do the things right. Do the right things and do the things right. Right, and then if you combine it, jadi do the right things right, itu menurut saya harus ada di DNA Anda. Dan juga kesiapan untuk berubah kapan aja. Jadi udah nggak zamannya tuh sekarang, tar dulu ya, gue kalau mau berubah gue hitung-hitung dulu nih, analisis dulu segala macam. Which is important to do the analysis, tapi kalau kelamaan the cost of late change itu jauh lebih besar daripada the cost of change itself. The cost of late change bisa lebih tinggi daripada the cost of change itself. Selalu lebih tinggi. Selalu lebih tinggi dibandingkan dengan cost of change itself. Jadi kalau memang udah waktunya untuk melakukan perubahan, ya hitung, analisis, risk faktornya dibuat dan sebagainya, udah selesai ya udah bismillah, let's make it, let's do the things. Luar biasa Pak Henry, thank you so much Pak. It's been, I think there's a lot of gold nuggets yang bisa dimakan dan bisa diolah buat sama teman-teman semua. Mungkin one last question Pak, who is your role model as a leader Pak? Saya banyak belajar banyak dari orang, jadi saya nggak punya satu orang yang saya bilang bahwa ini adalah role model saya gitu. Even ayah saya ya saya itu selalu ada plus minusnya di setiap orang gitu. Tapi kalau di tempat kerja saya pernah punya bos yang namanya yang meng-hire saya namanya Stuart Dean dulu. He walk the talk gitu. He walk the talk. Dan saya belajar banyak dari dia. Of course ayah saya belajar banyak dari beliau. Kemudian I pick up learning process dari Jack Welch, even dari Jeff Immelt yang sekarang ini dikatakan penyebab runtuhnya kerajaannya GE. Tapi menurut saya leadership is a process, right? Sometimes proses Anda tidak berbuah dengan hasil yang bagus, and that's the time for you untuk melihat, refleksi whether am I doing all the right things to become a good leader? Yes. Am I too arrogant? Am I not candid enough? Am I not humble enough? Am I dan sebagainya. Itu banyak sekali yang Anda bisa lakukan sebagai self reflection gitu. Jadi saya belajar dari banyak orang. Saya membaca buku dari banyak orang. Andy Grove is one of my orang yang saya anggap genius. Jobs of course. Lalu dari orang-orang yang baru ketemu, Abah Iwan minggu lalu saya ketemu dan I think he is a great person gitu. Pak Henry, terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Saya harap semua yang Bapak omongin tadi bisa diserap oleh banyak orang, di-apply-kan differently, and we can have better leaders di Indonesia ke depannya Pak. Thank you for sharing di CEO Secrets. Terima kasih Pak Henry. Thank you so much. Mudah-mudahan ada gunanya. Amin, terima kasih.